Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 1A sampai kelas 1F yang berbahagia, pada kesempatan kali ini materi Al-Islam yaitu tentang tata cara sholat fardu. Dalam materi ini nanti kita akan belajar apa itu pengertian sholat fardu. Juga akan dipelajari tentang gerakan dan bacaan sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Baiklah anak-anak, marilah kita buka dahulu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Anak-anak, setiap hari kita sudah mengerjakan yang namanya sholat. Nah, apa artinya sholat itu? Sholat adalah ibadah kepada Allah, yaitu gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Takbiratul ihram adalah mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga dan bahu sambil membaca Allahu Akbar. Sedangkan salam adalah memalingkan muka ke kanan dan ke kiri sambil membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan apa arti sholat fardu itu? Sholat fardu itu adalah sholat yang wajib atau harus dikerjakan oleh setiap orang Islam. Karena sholat ini termasuk rukun Islam yang kedua. Orang yang mengerjakan sholat fardu akan mendapatkan pahala dari Allah. Namun sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat fardu akan mendapatkan dosa. Sholat fardu itu ada 5 waktu. Apa saja? Yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setiap sholat memiliki jumlah rakaat yang berbeda-beda. Sholat subuh ada 2 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Dan sholat isya ada 4 rakaat. Kalau kita jumlah semua rakaat sholat 5 waktu atau sholat fardu berjumlah 17 rakaat. Apa beda sholat munfarid dan sholat berjamaah itu? Sholat munfarid atau sholat sendirian yaitu sholat yang dikerjakan sendiri. Sedangkan sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama. Sholat fardu yang dikerjakan secara berjamaah akan mendapat pahala 27 derajat. Anak-anak, sekarang kita mulai belajar gerakan dan bacaan dalam sholat fardu. Yang pertama, niat di dalam hati ikhlas karena Allah. Niat itu cukup dilakukan di dalam hati saja, tidak perlu diucapkan secara lisan. Yang kedua, berdiri tegak menghadap kiblat bagi yang mampu. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan yang ketiga, takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga dan bahu sambil membaca Allahu Akbar. Gerakan yang keempat adalah sedekap, yaitu meletakkan tangan kanan pada punggung telapak tangan kiri di atas dada. Ketika gerakan sedekap ini, kita membaca doa iftitah yang berbunyi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya
kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Selanjutnya, ketika sedekap juga kita membaca surat Al-Fatihah. Anak-anak sudah hafal ya surat Al-Fatihah? Setelah surat Al-Fatihah selesai, dilanjutkan dengan membaca surat pendek dalam Al-Quran. Gerakan yang keenam adalah ruku dengan tumak ninah. Tumak ninah artinya dikerjakan dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Ruku itu adalah meratakan punggung dengan leher, kedua tangan memegang lutut. Ketika kita ruku membaca doa Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdikallahumma ghfirli. Gerakan yang ketujuh adalah i'tidal dengan tumak ninah. Iktidal biasa disebut dengan bangun dari ruku, yaitu mengangkat kepala dan kedua tangan seperti pada takbiratul ihram. Kemudian kita membaca Sami'allahu liman hamidah. Setelah berdiri tegak, kita membaca Rabbana walakal hamd. Setelah gerakan ruku, kita lanjutkan dengan sujud. Sujud ini dilakukan 2 kali, juga dilakukan dengan tumak ninah, yaitu meletakkan kedua lutut dan jari kaki ke alas tanah, lalu kedua tangan, dahi dan hidung. Renggangkan tangan dan angkat siku tangan. Bacaan ketika sujud adalah Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdikallahumma ghfirli. Bacaan ketika sujud ini sama dengan bacaan ketika gerakan ruku. Setelah kita sujud, kita duduk iftiros atau duduk di antara 2 sujud, yaitu mengangkat kepala dengan bertakbir dan duduk dengan tenang. Ketika duduk iftiros, kita membaca Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Gerakan setelah sujud yang kedua adalah duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal ini seperti duduk di antara 2 sujud, sambil mengacungkan jari telunjuk tangan kanan. Ketika duduk tasyahud awal, kita membaca At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dilanjutkan dengan salawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Gerakan selanjutnya adalah duduk tasyahud akhir atau biasa disebut dengan duduk tawaruk. Duduk tasyahud akhir hampir sama dengan duduk tasyahud awal, namun bedanya ketika duduk tasyahud akhir memasukkan kaki kiri di bawah kaki kanan. Bacaan duduk tasyahud akhir juga sama seperti bacaan duduk tasyahud awal. Sebelum salam, biasanya kita membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam
wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Gerakan sholat setelah tasyahud akhir adalah salam, yaitu memalingkan muka ke kanan dan ke kiri sampai pipi terlihat dari arah belakang. Bacaan salam adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir adalah tertib. Tertib artinya semua gerakan dan bacaan sholat harus dilakukan dengan urut atau tertib. Demikian anak-anak, materi tata cara sholat fardu pada hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami dengan baik. Anak-anak hendaknya dipraktekkan dalam sholat fardu di rumah. Insya Allah nanti anak-anak bisa hafal dengan baik. Demikian anak-anak, selamat belajar. Jangan lupa sholat fardu 5 waktu. Kita tutup membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.